Hari ini kita akan membahas sebuah rekaman bocor yang baru saja terungkap dan mengejutkan publik internasional. Rekaman itu berisi pernyataan dari mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Aharon Halefa, yang secara jujur mengungkap kelemahan mendasar Israel dalam menghadapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, atau yang dikenal dengan Operasi Badai Al-Aqsa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang pejabat tinggi intelijen Israel bisa memberikan pengakuan mengejutkan seperti ini? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk memahami rekaman bocor ini, kita perlu kembali ke peristiwa 7 Oktober 2023. Hari itu, dunia dikejutkan ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran dari Gaza ke wilayah Israel. Ribuan roket ditembakkan, pejuang Palestina berhasil menembus pagar perbatasan, dan sejumlah kota Israel mengalami kekacauan. Bagi banyak pengamat, keberhasilan Hamas ini dianggap sebagai kegagalan terbesar intelijen Israel dalam beberapa dekade terakhir. Sebab, Israel selama ini dikenal memiliki salah satu jaringan intelijen paling canggih di dunia, mulai dari Mossad, Shin Bet, hingga unit intelijen militer IDF. Namun, dalam rekaman bocor itu, Halefa menegaskan bahwa kegagalan ini bukan sekadar masalah intelijen atau kesalahan teknis, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Rekaman yang dikutip oleh Al Jazeera memperdengarkan suara Aharon Halefa. Ia mengatakan begini, ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan membutuhkan koreksi yang lebih mendalam. Dengan kata lain, menurut Halefa, serangan Hamas berhasil bukan semata-mata karena intelijen Israel kecolongan, tetapi karena masalah struktural yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Ia bahkan menolak anggapan bahwa ada individu atau unit tertentu yang harus dijadikan kambing hitam. Baginya, akar persoalan ada pada sistem Israel itu sendiri. Halefa juga mengaku bahwa situasi pada pagi 7 Oktober 2023 membuatnya menyadari bahwa tanggung jawabnya sangat besar, sehingga beberapa waktu kemudian ia mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan Halefa ini menambah panjang daftar kritik internal terhadap pemerintah Israel. Sejak 7 Oktober, banyak pihak di dalam negeri Israel mempertanyakan kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan para pejabat militernya. Beberapa mantan perwira militer menyalahkan politik dalam negeri Israel yang terlalu fokus pada isu pemukiman di tepi barat, sehingga mengabaikan ancaman nyata dari Gaza. Selain itu, ada pula yang menyoroti bahwa masyarakat Israel selama bertahun-tahun terlena dengan keyakinan bahwa sistem keamanan mereka tak bisa ditembus, sehingga muncul rasa percaya diri berlebihan. Pengakuan Halefa seolah menjadi validasi bahwa Israel memang punya kelemahan fundamental yang selama ini ditutupi oleh propaganda keamanan. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud Halefa dengan masalah mendasar yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Ada beberapa kemungkinan. 1. Ketergantungan pada teknologi. Israel sangat bergantung pada sistem teknologi tinggi seperti Iron Dome, drone, dan pengawasan satelit. Namun, teknologi ini bisa dilumpuhkan oleh taktik sederhana Hamas. 2. Rendahnya pemahaman sosial. Intelijen Israel mungkin mampu membaca data elektronik, tapi mereka gagal membaca realitas sosial politik Palestina yang selama ini tertekan oleh blokade dan pendudukan. 3. Politik dalam negeri. Perpecahan politik di Israel, terutama pada era Netanyahu, melemahkan koordinasi antara militer, intelijen, dan pemerintah sipil. 4. Arogansi militer. Keyakinan bahwa Hamas hanyalah kelompok kecil dengan kemampuan terbatas ternyata membuat Israel meremehkan ancaman yang sebenarnya sedang dipersiapkan selama bertahun-tahun. Jika benar inilah yang dimaksud Halefa, maka pengakuannya bukan sekadar evaluasi militer, melainkan tamparan keras bagi seluruh sistem pertahanan Israel. Bocornya rekaman ini jelas punya dampak besar. Bagi masyarakat Israel, pengakuan seorang mantan pejabat intelijen tertinggi bisa memperkuat krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, bagi rakyat Palestina dan dunia Arab, pengakuan ini menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Bahwa meskipun Israel punya senjata canggih, sistem pertahanan modern, dan dukungan internasional, mereka tetap bisa dikalahkan oleh semangat perlawanan rakyat Palestina. Di dunia internasional, rekaman ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah Israel benar-benar masih sekuat dulu? Ataukah dominasi mereka di Timur Tengah mulai retak? Jadi, teman-teman, itulah isi rekaman bocor yang mengungkap pengakuan mengejutkan Aharon Halefa, mantan Kepala Intelijen Militer Israel. Ia menegaskan bahwa kekalahan Israel pada 7 Oktober 2023 bukan karena kegagalan teknis intelijen, melainkan karena masalah mendasar dan struktural yang sudah lama diabaikan. Pengakuan ini semakin menegaskan bahwa perang antara Israel dan Palestina bukan sekadar soal senjata, tapi juga soal ketidakadilan yang sudah berlangsung puluhan tahun.